Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Alif Satria Marsigit dari kelas 10-1, sekolah di SMA Negeri 7 Depok. Kali ini saya akan membahas tentang planning usaha, yang usaha saya tuh berjualan tentang cireng isi. Yang pertama, cireng planning cireng saya itu yang biasanya kalau orang-orang jual itu kornet, isinya kornet atau isinya cuma ayam suwir. Planning usaha saya itu isinya ikannya bebas, ikan apa aja, dan urat daging sapi yang biasanya ada di dalam bakso urat. Yang mana ini tuh masih tergolong baru dan lumayan unik karena sekiranya saya belum pernah ada usaha penjual lain yang mengisi cireng isi dengan isian seperti ini. Lanjut kita ke rumusan masalah, itu 5W, 1H, dan 6M. Yang pertama, what? Apa yang disajikan dalam produk usaha ini? Itu saya mensajikan cireng dengan isian ikan dan urat daging. Cireng itu makanan khas Indonesia yang lumayan tradisional. Jadi usaha ini tuh unik karena cirengnya tuh diisi dengan ikan dan urat daging. Yang kedua ada who, siapa yang membangun dan menjalankan usaha ini? Tentunya saya yang mendirikannya, dan jika usahanya berjalan dengan lancar atau sukses, saya akan mungkin menambah beberapa karyawan. Wah, mengapa memilih usaha ini? Jadi cireng isi itu lagi populer di kalangan anak-anak muda. Nah, jadi sesuatu yang tren itu biasanya bakal menjanjikan keuntungan yang besar gitu. Nah, kalau biasanya cireng isi itu isinya ayam suwir, ini itu ikan sama urat daging, jadi beda gitu. Selanjutnya ada when, jam berapa biasanya usaha ini buka? Usahanya buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Where, di mana usaha ini dibuka? Ini usahanya dibuka di halaman rumah saya karena kebetulan rumah saya itu lokasinya strategis yang ada di pinggir jalan raya. Jadinya orang-orang bahasanya mudah mengaksesnya gitu. Selanjutnya ada 6M. Yang pertama man, yaitu ya pelakunya saya dan misalkan ada karyawan ya, dan beberapa karyawan saya. Yang kedua ada money. Mungkin untuk awal-awal usahanya itu nggak perlu patokan modal yang gede gitu. Jadi sebenarnya fleksibel aja. Tapi dengan modal 100.000 juga sebenarnya bisa, karena bahan-bahan untuk membuat cireng ini tuh nggak terlalu mahal gitu. Jadi gampang, bahan-bahannya tuh gampang ditemuin. Yang ketiga ada material. Jadi bahan baku utama pembuat cireng itu cuma tepung tapioka, kanji, terigu. Nah, habis itu penyedap rasa atau bumbu-bumbu dapur, dan yang terutama yang paling penting itu isinya, yaitu ikan sama urat daging sapi. Selanjutnya ada mesin. Sebenarnya ini nggak perlu mesin khusus karena cireng ini tuh dibuatnya bisa menggunakan tenaga alias pakai tangan bisa. Dan alat-alat yang dibutuhin tuh biasanya alat-alat yang udah ada di dapur gitu, kayak contohnya mungkin wajan buat goreng gitu. Selanjutnya ada metodenya. Saya dengan memanfaatkan lokasi usaha saya yang strategis, dan juga seiring perkembangannya zaman, saya menggunakan media sosial untuk membantu menyebarluaskan produk usaha saya ini. Yang selanjutnya ada market target penjualannya itu ya pasti semua orang, semua kalangan, karena emang cireng ya nggak ada batasan usia ya, kecuali bayi gitu. Tapi terutama di sini anak-anak muda atau remaja, karena ini makanan ini tuh bisa dibilang sedang tren. Selanjutnya ada organizing. Itu tentunya dari organisasi. Yang pertama saya sebagai kepala atau inti dari usaha ini. Habis itu karyawannya mungkin yang pertama itu ada yang full
time di dapur atau masaknya. Yang kedua itu mengatur keuangan dan media sosialnya alias promosiin. Creating itu gimana cara kita jalanin usahanya ya, tentunya dengan ikhlas, usaha dan doa. Intinya kita bekerja samalah dengan baik gitu. Controllingnya mungkin kalau karyawannya kurang atau gimana, mungkin bisa dikasih nasihat atau dikasih training dulu gitu. Tapi kan balik lagi, ini usaha tentang cireng isi yang pastinya tuh nggak bakal sesusah karyawan-karyawan pabrik gitu. Dan selanjutnya ada modal. Modalnya sama kayak yang tadi dibilang di awal, itu nggak terlalu berpatok. Jadi mungkin 100.000 itu bisa untuk beli beberapa bahan baku gitu. Jadi kayak misalnya tepung ini, tepung itu gitu. Jadi itu cuman sebagai patokan, sisanya itu fleksibel. Yang terakhir ada dampak lingkungan. Dampaknya untuk lingkungan sih, untuk masak ya, itu minyaknya mungkin yang dibuang ke wastafel mungkin akan mencemari got kali ya, mungkin sungai bisa jadi, karena minyak-minyaknya itu kan dibuang ke wastafel gitu. Terus juga mungkin sisa-sisa tulang dari ikan atau si urat daging sapinya ini. Mungkin kalau untuk sisa-sisa makanan kayak gitu bisa dikasih ke hewan liar, contohnya kayak kucing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.